Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam renungan harian HKIP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, adalah baiknya marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Allah yang bertata dalam kerajaan sorga, segala berkat, anugerah dan penyertaan-Mu, Kau masih berikan kepada kami kesehatan sampai pada pagi hari ini, sehingga kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami di pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami. Tuhan, kami serahkan hidup dan kehidupan kami di perjalanan kami pada satu hari ini, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam buku 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu, Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengaruniakan damai sejahtera terus menerus di tengah-tengah kehidupan kita dalam segala hal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Itu dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah bukanlah damai sejahtera karena kita melihat segala sesuatunya baik-baik saja. Damai sejahtera Allah adalah damai yang melampaui segala akal, dan damai sejahtera Allah itu memelihara, menjaga hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Dan damai sejahtera itu meneduhkan sekaligus menaklukkan. Dan damai sejahtera Allah itu mengikat dan mempersatukan. Saudari kasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah itu adalah pemberian dari Tuhan dan bersumber dari Allah, bukan sesuatu yang ditentukan oleh keadaan dan situasi kondisi yang kita hadapi. Ada orang yang berpikir, kalau saya kaya, saya akan tenang dan damai. Tapi setelah kaya, tetap saja hidupnya tidak tenang dan tidak damai. Kalau saya menikah, kalau saya sudah bekerja,
saya dan orang tua saya akan tenang. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah, setelah mendapat pekerjaan, tetap saja saya tidak tenang, malah bertambah tidak tenang lagi. Mengapa hal itu terjadi? Karena kita salah persepsi tentang sumber damai sejahtera itu. Sumber damai sejahtera yang sejati bukanlah dari uang, bukan dari hubungan percintaan, bukan tingginya latar belakang pendidikan, bukan dari pangkat maupun jabatan. Damai sejahtera itu bukan kita temui dari luar diri kita sendiri. Damai sejahtera yang sejati adalah karunia Allah yang diberikan kepada kita tanpa henti. Tidak ditentukan keadaan, tidak ditentukan oleh situasi kondisi kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Damai sejahtera Allah tidak dibatasi oleh tempat atau kegiatan-kegiatan Tuhan. Tetapi Tuhan dapat mengaruniakan kepada kita damai sejahtera di dalam segala hal. Dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pendidikan kita, dan dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, mari kita terima Allah sebagai sumber damai sejahtera. Sang Raja Damai yang memerintah di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, dan menguasai hidup kita, menguasai hati kita dan pikiran kita, sehingga kehidupan kita ini bisa menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah persekutuan kita. Oleh sebab itu, marilah kita menerima Tuhan sebagai sumber damai sejahtera, supaya apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, situasi apapun yang terjadi, kita bisa hidup tenang, damai sejahtera, penuh dengan sukacita di perjalanan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami di pagi hari ini bahwa Engkau adalah sumber dari damai sejahtera itu. Oleh sebab itu Tuhan, ajar tolong kami menerima Engkau sebagai sumber damai sejahtera di hati kami, pikiran kami, supaya hidup kami Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera, kebahagiaan, sukacita yang daripada-Mu, walaupun situasi kondisi yang kami hadapi tidak menyenangkan dan menyukakan hati kami, berlawanan dengan kehendak hati kami, tetapi kami bisa Tuhan hidup dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan, dalam aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, Engkau limpah-limpahkan Tuhan berkat-Mu, sembuhkan jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah mereka masing-masing. Engkau jamah tubuh mereka Tuhan, Engkau buang sakit penyakit dari tubuhnya, Engkau berikan kekuatan kepadanya untuk tetap berharap bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter dan sumber kesembuhan di perjalanan kehidupan kami. Engkau berikan Tuhan penghiburan kepada jemaat-Mu yang sedang berduka cita. Engkau berikan pengharapan kepada mereka. Engkau berikan jodoh kepada jemaat-Mu yang belum mendapat jodoh yang sepadan dengan mereka. Dan Engkau juga Tuhan berikan pekerjaan kepada jemaat-Mu yang belum mendapat pekerjaan sampai pada saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, jemaat-Mu Tuhan yang sedang dalam studi, dalam sekolah. Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan, Engkau hantar mereka Tuhan ke masa depan yang penuh dengan harapan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pekerjaan mereka, supaya mereka bisa membutuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kiranya itulah yang menyertai kami sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita.